JJ Production. Karena kecintaannya pada hewan eksotik seperti ular, reptil, kura-kura, dan hewan-hewan lainnya, Gombong Exotic Pet mampu memberikan terobosan baru bagi masyarakat Gombong dan sekitarnya tentang adanya wisata edukasi dan penangkaran satwa. Di atas lahan seluas kurang lebih 2 hektar, pastinya akan membuat suatu warna baru bagi kota Gombong. Kalau untuk Gombong Exotic Pet sendiri itu sebenarnya berdiri sejak sekitar tahun 2015. Awal mulanya itu untuk ownernya ada Om Christian Leong. Awal mulanya itu sebenarnya kayak online shop, Mas. Lebih tepatnya awal mulanya, makanya namanya itu ada Gombong Exotic Pet di situ. Dulu untuk jualan jenis-jenis hewan-hewan eksotik, reptil khususnya, mulai dari jenis iguana, jenis lizard, varanus, snake, ular, dan lain-lain gitu. Terus berhubung semakin lama itu timbul rasa semakin cinta terhadap hewan-hewan tersebut, dan kandangnya dulu awalnya nggak di sini, Mas. Kandangnya dulu itu awalnya ada di dekat stasiun Gombong, cuman karena lokasi lahannya yang terbatas dan tidak cukup untuk menampung beberapa satwa yang ada di situ, akhirnya pindah di sini itu dari tahun sekitar 5 tahun lalu. Berarti tahun berapa ya? Sekarang 2022. 2016. Ya kurang lebih sekitar tahun 2016 ini mulai awal dibangun di sini. Terus berhubung lokasinya cukup luas, akhirnya punya ide gimana kalau kita bikin penangkaran secara legal untuk beberapa jenis satwa yang dilindungi di Indonesia khususnya. Kita sudah membuat kandang, akhirnya kita mencoba untuk melakukan pengajuan izin penangkaran waktu itu. Waktu itu awal kita mengajukan untuk beberapa jenis reptil yang tidak dilindungi dulu. Setelah itu izin keluar untuk penangkaran beberapa reptil yang tidak dilindungi. Kita berlanjut ke beberapa reptil dan mamalia serta aves yang dilindungi. Langsung diproses itu sekitar 6 bulan. 6 bulan ada beberapa satwa untuk reptil khususnya itu izinnya udah langsung turun. Waktu itu ada Menora emis, ada Varanus arbus dan lain-lain, itu izinnya udah turun. Dan setelah itu binturong itu kita udah turun, izinnya udah turun, cuman untuk kelengkapan dokumennya itu masih di Jakarta. Kemarin sempat kita dihubungi sama pihak BKSDA. Di sana pihak dari BKSDA Jakarta memberikan informasi kalau legalitasnya udah turun, itu tinggal dikirim, seperti itu, Mas. Itu awalnya 5 tahun yang lalu ini berdiri di sini, dan kalau untuk dibuka untuk umum itu kemungkinan baru sekitar 2 bulan. Total satwa, kalau untuk total spesies itu kurang lebih ada 25 spesies dengan jumlah individu itu sekitar 300 sampai 400 individu dari 25 spesies itu. Itu kita hitung semua dengan jumlah baby-baby yang baru menetas. Itu sekitar 300 sampai 400 individu. Kalau spesiesnya sekitar 25 sampai 30 kurang lebih. Saya juga agak lupa ingat itu, Mas. Untuk musang kita ada 1, 2, 3, 4, ada 4 spesies. Untuk musang ada 4 spesies dengan jumlah individu itu kurang lebih 30 ekor untuk jumlah individunya. Untuk spesiesnya kurang lebih ada 4 spesies. Kalau untuk reptil itu, ini yang paling banyak reptil soalnya, Mas. Untuk turtle itu kura-kura mungkin lebih dari 10 spesies.
mulai dari kura-kura air sampai kura-kura darat itu lebih dari 10 spesies kalau nggak salah, dengan jumlah individu saya lupa. Kalau untuk Varanus itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 spesies. Jumlah individunya saya kurang tahu, agak-agak lupa. Kalau untuk jenis lizard itu ada sekitar 12 spesies kurang lebih. Itu belum termasuk untuk mamalia sama apes-apes yang lain. Ular. Belum termasuk sama ular, itu belum dihitung. Dan untuk apes belum terlalu banyak sih untuk apes, karena kita masih mengajukan izin untuk parrot, untuk paruh bengkok itu. Jadi kalau Mas tadi lihat pas masuk kandang ular di sana di sebelah kiri, Iya. itu rencana mau buat kandang apes. Dan kalau yang di dekat kandang ular di belakang itu ada kandang yang setengah jadi. Itu nanti untuk kandang tupai, kandang beberapa jenis tupai, karena kita juga bekerja sama dengan ada kawan di Semarang untuk ekspor tupai, terutama untuk jenis-jenis tupai yang tidak dilindungi itu, Mas. Di balik adanya wisata edukasi dan penangkaran satwa, Gombong Exotic Pet telah melakukan berbagai cara agar bisa melegalkan satwa yang akan ditampilkan, didukung dengan visi dan misi dalam melestarikan satwa agar terhindar dari kepunahan. Luas lahan, kalau luas lahan hampir 2 hektar, 2 hektar kurang sedikit. Karena waktu itu kita sebenarnya mau mengajukan izin untuk LK, untuk lembaga konservasi, bukan penangkaran sebenarnya awal mulanya. Cuman kalau untuk pengajuan LK itu ada batas minimum untuk luas lahan, itu harus 2 hektar. Nah, kita 2 hektar kurang sedikit, gagal di persyaratan pertama untuk masalah lahan. Nah, akhirnya kita yaudah, berhubung nggak bisa bikin LK, nggak bisa bikin lembaga konservasi, akhirnya kita bikin penangkaran seperti itu. Tapi ada plus minus antara penangkaran dan LK sebenarnya. Kalau untuk penangkaran kita bisa menjual hasil dari breeding, hasil dari anakan yang di sini untuk hewan-hewan yang dilindungi itu, tapi dengan syarat dan ketentuan sesuai undang-undang itu harus F2, itu keturunan kedua. Jadi cucu harus Generasi cucu. lah ya. Generasi kedua itu baru bisa dijual. Kalau generasi 0, generasi pertama itu statusnya masih milik negara semua. Jadi untuk hewan-hewan yang dilindungi semua di sini itu sampai sekarang masih milik negara. Kita belum memiliki. Kita hanya titipan dari negara gitu, Mas. Jadi kalau seandainya suatu saat hewan-hewan di sini terlantar, itu kemungkinan juga bisa disita, bisa diambil lagi oleh negara. Tapi kalau di sini saya jamin nggak bakal terlantar. Jadi untuk masalah hak-hak mereka, hak tercukupi masalah pakan, terus tempat yang layak, dan juga hak untuk bereproduksi itu selalu kita pantau dan kita cukupi semuanya. Gitu. Jadi sponsor utama kita itu Tuhan Yang Maha Esa. Kalau untuk operasional keseluruhan itu dari pribadi. Dari owner atau emang? Dari owner. Selama 5 tahun berdiri di sini, itu bisa dibilang untuk pemasukan di sini itu 0 rupiah, Mas. 0 rupiah pemasukan ya. Pengeluaran, kalau kita bicara pengeluaran per bulan, kebetulan saya juga mencatat masalah pengeluaran semua yang ada di sini. Itu minimal kita mengeluarkan 15 juta per bulan. Itu bisa dibayangkan dalam 5 tahun itu seperti apa. Itu belum dihitung dengan pembuatan infrastruktur ya, Mas. Yeah. Itu baru yang ada hewan tok, yang meliputi sekitar hewan itu tok, sekitar 15 juta, 13 sampai 15, paling sedikit 13 lah, antara 13, 15 naik turun segitu. Benar-benar pribadi dan tidak ada bantuan dari pemerintah, dan kita juga tidak mengajukan meminta bantuan itu juga enggak. Itu. Kenapa itu? Karena sebenarnya nggak ada alasan khusus sih, Mas. Nggak ada alasan khusus kenapa kita kok nggak minta bantuan dari Pemda atau Pemkot. Itu memang karena kita mungkin nggak mau. Ya udahlah, kita niatnya itu yang pertama karena hobi dan terus kita timbul rasa kecintaan dan kepedulian terhadap satwa-satwa yang ada di Indonesia khususnya. Makanya kita
bismillah niat ingsun terus niku Mas. Udah diniati emang, dan resikonya juga kita sudah tahu. Untuk pengeluaran setiap bulan harus segini, kita udah menyadari itu dari awal dan sudah menyiapkan mental dan semuanya. Makanya kita terus jalan. Kita juga punya visi dan misi Mas di dalam CAP gitu. Jadi untuk visi misi kita itu yang pertama, berperan aktif dalam melestarikan satwa baik yang dilindungi oleh undang-undang ataupun yang tidak dilindungi. Berperan aktif kita sudah melakukan itu dengan cara membuat sebuah penangkaran di sini. Terus poin yang kedua, menanamkan dan menumbuhkan rasa kesadaran, kepedulian dan kecintaan kepada masyarakat umum tentang pentingnya peran-peran satwa tersebut untuk keseimbangan ekosistem. Itu PR kita ke masyarakat umum, dan kita sudah mulai melakukan itu pelan-pelan. Gitu. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya konservasi alam untuk keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang. Itu juga salah satu PR kita yang cukup berat sebenarnya itu Mas. Jadi menanamkan rasa kesadaran kecintaan itu kan butuh waktu mungkin agak lama. Dan itu ada prosesnya. Iya, itu visi misi yang mungkin bakal terrealisasi dalam jangka panjang sebenarnya. Kita ada 2 program di dalam CAP. Ada 2 program, itu yang pertama sekolah satwa, yang kedua itu animal education. Jadi kalau untuk sekolah satwa kita bekerja sama dengan salah satu biro wisata. Itu udah ada tim yang menangani sendiri. Jadi mereka masuk ke dalam sekolah-sekolah, mulai dari PAUD sampai SMA. Jadi nanti mereka belajar di sini tentang konservasi, tentang alam, tentang peran hewan-hewan ini di alam seperti apa, dan pentingnya hewan-hewan ini untuk keseimbangan ekosistem itu seperti apa. Itu. Kalau program yang kedua, animal education itu dari tim kita sendiri. Ada saya, Mas Dika, dan beberapa teman-teman yang lain. Ada tim intinya itu ada 3 orang. Itu kita kayak mengedukasi masyarakat Mas. Untuk sementara ini sih kita mengedukasi ke masyarakat itu lebih fokus ke ular. Jadi untuk pengenalan ular berbisa, membedakan jenis-jenis ular yang berbisa dan tidak berbisa, penanganan pertama dan lain-lain. Cuman kalau itu fleksibel, tergantung audiens. Jadi tergantung audiensnya seperti apa. Kalau mereka emang mau request materi yang lebih jauh dari itu, kita bisa. Cuman kebanyakan untuk sementara, karena audiensnya itu kebanyakan ibu-ibu ataupun bapak-bapak, jadi kita kasih materi-materi yang ringan-ringan seperti itu. Ya fleksibel ya. Iya, nanti menyesuaikan. Dengan harga tiket sekitar Rp25.000, pengunjung akan didampingi oleh tim yang akan menjelaskan tentang satwa-satwa tersebut. Tak hanya itu saja, pengunjung pun bisa berfoto bersama dengan satwa-satwa yang ada di kawasan GAP. Dengan jumlah karyawan yang ada di sini itu, Sekarang berapa? kalau yang di sini ya, yang di sini, Ya, yang di sini itu yang gapnya loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu sebenarnya masih kurang banget. Jadi nanti kalau udah grand opening dan berjalan sesuai harapan, kita juga pasti buka untuk kiper baru. Kalau untuk kiper yang dari sini sih sebenarnya kriterianya itu nggak muluk-muluk, nggak harus lulusan ini lulusan itu nggak Mas. Yang penting yang pertama dia itu nggak takut panas sama nggak takut hitam. Nah itu poin paling penting itu Mas. Jadi nek sing lenjeh ngono ya ora usah nang kene. Sik panasan titik sambat ngono kuwi out gitu. Itu poin pertama dan yang paling penting. Yang kedua itu tidak takut sama hewan dan ora jijian. Soalnya urusannya kalau belek Mas, kalau belek ngono kan, jadi misalnya
wah jijih ya salah sane ngene metu minggat ngono. Terus yang ketiga sedikit memahami tentang reptil, tentang mamalia, tentang aves. Nanti seiring berjalannya waktu pasti kita kasih ilmu-ilmu baru, kita kasih pengetahuan baru. Nanti dia juga pasti bakal paham asal ada niat dan kemauan itu pasti bakal paham. Belajar Iya. knowledge animal ya. Bener banget. Itu. Poin paling penting itu rawat di panas, rawat di ireng. Terus ada satu lagi yang penting sih. Siap-siap dedel duel. Dalam artian siapa ngerti nanti ada accident kegigit atau apa itu pasti. Nggak mungkin nggak. Ini ada beberapa jahitan juga sama sebenarnya mas korban menunggu. Dan itu hal yang sangat wajar. Dan itu pasti terjadi. Nggak mungkin nggak. Apalagi hewannya agresif ya. Iya. Walaupun susah berapa. Tiket sebenarnya sih yang udah fix itu 25.000 per pengunjung. Kalau usia di bawah 3 tahun itu 15.000. Cuman kemungkinan besar nanti setelah grand opening kita ada promo selama beberapa bulan. Itu mungkin kita bedakan antara hari biasa dan weekend kayak gitu mas. Mungkin kalau hari biasa 15, kalau weekend 25. Itu baru wacana sih, belum fix seperti apanya. Kurang lebih. Kita nanti punya konsep yang berbeda dengan mini zoo atau zoo yang lain, karena setiap pengunjung nanti kita ada pendampingan dari tim kita yang menjelaskan tentang hewan tersebut. Jadi emang benar-benar selain mereka melihat hewan, mereka dapat edukasi dari kita dan itu tidak hoax, itu real nyata seperti itu. Itu emang kita karena basicnya kita wisata edukasi sesuai dengan tema yang kita ambil, jadi emang ada edukasi ke masyarakat, ke pengunjung datang, kita temenin, kita jelaskan, kalau ada pertanyaan kita jawab. Ada guide-nya ya. Iya, seperti itu. Kalau menurut saya dengan tiket 25.000 itu worth it banget lah. Kita dapat lihat hewan, kita dapat ilmunya juga. Begitu, Foto mas. bareng. Nah, iya, nggak semua di zoo ataupun mini zoo itu Bisa foto. foto. Ataupun apa ya. Iya, kecuali di zoo yang besar ya, di Gembira Loka Zoo dan Taman Safari atau itu. Dan sebenarnya juga kemarin sempat kita dari tim Gap dan tim Gilingan Pari itu sempat ngobrol, sempat rasan-rasan. Nanti kalau misalnya kandang penangkaran khusus indukan udah jadi, kita mau bikin kafe di sini untuk malam hari. Jadi bisa lihat view hewan-hewan pada malam hari. Kalau untuk kandang display, saya rasa nggak masalah. Cuman kalau untuk yang kandang indukan memang itu harus steril. Jadi besok mungkin entah 1 atau 2 tahun lagi ya Pak Dika, kita rencanakan seperti itu. Jadi nanti kita setting ulang untuk pencahayaan di kandang-kandang. Itu kayaknya bakal keren itu mas. Belum ada kayaknya ya. Kafe di dalam zoo itu kan belum ada. Makan malam bareng sih mas. Iya. Begitulah cerita di balik Gombong Exotic Pet yang selalu mengedukasi dan melestarikan satwa dari kepunahan.